Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Adonia Kartunggu, merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Teologi, Program Studi Teologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dari apa yang telah saya pelajari dari sebuah studi hermeneutik yang telah saya lakukan terhadap kitab Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-19, dan teks tersebut saya memberikan sebuah judul memaknai kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibatnya menurut Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13. Tafsiran saya terhadap teks ini, saya menafsirkan tidak secara terperinci, namun saya menafsirkan secara garis besar dari teks kitab ini. Sebagai pendahuluan di awal, manusia diciptakan Tuhan dan menempatkannya di Taman Eden dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikannya. Tetapi manusia melanggar perintah Tuhan dan lebih mengikuti keinginan mereka dengan melakukan tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan, dan pada akhirnya mereka terjerumus ke dalam dosa, sehingga membuat hubungan yang harmonis dengan Tuhan terputus dan manusia harus menjalani hukuman yang diberikan Tuhan. Berdasarkan topik pada teks Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada teks ini, yaitu Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Dari keseluruhan teks Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19, ketika saya membaca dan kemudian saya meneliti serta saya mencoba untuk menafsirkan dengan memberikan sebuah judul besar, menurut saya adalah memaknai kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibatnya menurut Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan dari hasil tafsiran, saya menemukan 3 poin penting yang diceritakan dalam teks Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19, yang kemudian saya membagikannya masing-masing menjadi 3 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menceritakan atau menggambarkan tentang pencobaan. Kemudian yang kedua, Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, teks ini menceritakan atau menggambarkan tentang penghakiman. Kemudian yang ketiga, Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19, teks ini menceritakan atau menggambarkan tentang hukuman yang berupa kutukan yang diberikan Tuhan kepada manusia pasca manusia jatuh ke dalam dosa. Saya akan membahas satu persatu dari ketiga poin ini. Poin yang pertama tentang pencobaan. Dalam teks Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, jika dipahami, teks-teks ayat ini berbicara mengenai pencobaan. Pada ayat-ayat tersebut memberikan gambaran bahwa ular merupakan binatang yang paling cerdik, dari kata Ibrani nakasi atau nakas, yang dapat melakukan berbagai cara atau upaya untuk mempengaruhi atau menggoda manusia. Ular menggoda manusia dengan perkataan-perkataan yang manis kepada manusia, dengan berkata kepada perempuan yang berada di dalam Taman Eden tersebut dengan sebuah pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan perempuan tersebut memberikan jawaban kepada ular dengan berkata, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang berada di tengah-tengah taman jangan kami makan karena akan mati. Ini dapat dilihat pada Kejadian 3 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Tetapi pada teks selanjutnya, pada ayat yang keempat, kita melihat bahwa ular kembali menggoda perempuan tersebut dengan perkataan yang meyakinkan perempuan itu, di mana perkataan ular demikian, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dari godaan ular itu, perempuan tersebut mulai tertarik dan terhasut oleh godaan ular yang dijelaskan pada ayat 6. Perempuan atau Hawa ini melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, serta pohon tersebut juga sangat menarik hati. Lalu ia mengambil dari buah pohon yang telah terlarang itu dan memakannya. Kemudian ia juga memberikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia berada di dalam Taman Eden pada waktu itu, dan mereka pun memakannya. Sehingga Allah mengetahui bahwa mereka memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah tersebut. Kemudian hal inilah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian maka mereka berada dalam keadaan yang awalnya sangat harmonis dengan Tuhan, tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, muncullah rasa malu karena ketika mereka telah memakan buah yang terlarang itu, mereka mengalami telanjang akibat dari mereka memakan buah yang terlarang oleh Tuhan Allah. Ini dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Selanjutnya teks Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Teks-teks ini memberikan gambaran tentang penghakiman oleh Tuhan kepada manusia. Karena ketika manusia memakan buah pohon terlarang tersebut dan mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa, membuat mereka mendapatkan penghakiman melalui kehadiran Tuhan Allah sebagai hakim yang adil dan mengadili manusia. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Tetapi ketika Tuhan Allah datang dan meminta pertanggungjawaban maka mereka saling mempersalahkan, mereka saling menyalahkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya pada poin yang ketiga tentang hukuman. Teks Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Teks ini memberikan gambaran tentang kutukan yang diberikan Tuhan terhadap manusia. Teks ini menceritakan tentang akibat yang diterima oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, serta ular juga mendapat kutukan dari Tuhan. Nah, kutukan-kutukan ini saya mengelompokkan ke dalam 3 bagian dengan masing-masing kutukan yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu kepada Adam, kepada Hawa, dan juga kepada ular. Dari hasil penelitian atau tafsiran terhadap Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, saya juga menemukan Tuhan memberikan 3 kutukan terhadap manusia, yaitu Adam dan Hawa, manusia laki-laki dan manusia perempuan, dan juga kepada ular. Yang pertama yaitu kutukan Tuhan terhadap ular. Kutukan yang diberikan Tuhan terhadap ular dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14, di mana teks ini berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ini merupakan kutukan yang diberikan Tuhan terhadap ular, karena ularlah yang telah memperdayakan manusia dan menjerumuskan manusia
jatuh ke dalam dosa dengan berbagai rayuan tipu daya muslihat yang telah ia lakukan terhadap manusia. Kemudian Tuhan juga mengadakan suatu permusuhan di antara ular dan perempuan. Itu dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, di mana Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan, yaitu Hawa. Kedua, kutukan Tuhan terhadap perempuan. Perempuan yang dimaksud ialah Hawa pada waktu itu. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada perempuan berupa kutukan dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16, di mana teks ini berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ini merupakan sebuah kutukan yang Tuhan berikan kepada perempuan, karena perempuanlah yang pada awalnya mendengarkan perkataan tipu daya muslihat dari ular. Perempuan lebih memilih untuk mendengarkan perkataan-perkataan manis dari ular yang ujung-ujungnya membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga adalah kutukan Tuhan terhadap laki-laki. Laki-laki di sini yaitu Adam, di mana hukuman yang berupa kutukan yang diberikan Tuhan terhadap laki-laki dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Di dalam PowerPoint ini saya hanya menulis kata atau kalimat kunci dari kutukan yang diberikan Tuhan kepada laki-laki. Tetapi jika kita membaca secara keseluruhan dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 yang merupakan bagian dari kutukan yang Tuhan berikan terhadap laki-laki, berkata demikian, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini merupakan sebuah kutukan yang Tuhan berikan terhadap laki-laki, yaitu Adam di Taman Eden pada waktu itu, karena ia juga mengikuti istrinya, mengikuti ajakan istrinya untuk memakan buah terlarang yang Tuhan telah berfirman kepada mereka untuk tidak boleh memakan buah pohon yang berada di tengah-tengah taman pada waktu itu. Tetapi mereka melanggar, kemudian mereka memakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi manusia jatuh ke dalam dosa adalah kehendak bebas. Manusia adalah ciptaan yang teristimewa yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan dalam skenario penciptaan alam semesta. Allah menciptakan manusia dengan keberadaannya memiliki kualitas yang unik, karena hanya manusia yang dibentuk Allah dari debu tanah, dan ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan ia menjadi makhluk yang hidup. Manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lain. Manusia merupakan Homo sapiens, yang berarti manusia memiliki keterampilan dan memiliki kemampuan membuat pertimbangan yang etis. Manusia diciptakan Allah dengan kemampuan dapat berpikir dan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Manusia merupakan puncak segala susunan penciptaan. Jadi,
Dari hal ini dapat dipahami bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa bagi Allah, karena dari proses penciptaannya berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, di mana Tuhan tidak hanya berfirman, namun ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu dengan tangannya sendiri. Dia membentuk manusia dari debu tanah dan dengan memberikan nafas hidup yang diberikannya, manusia menjadi makhluk hidup. Tidak berhenti sampai di sana, namun Tuhan Allah memberikan kekuasaan atas seluruh alam semesta, dan manusia berhak memerintah semua ciptaan yang lain. Manusia diberikan tugas dan tanggung jawab yang penuh atas seluruh alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah terdahulu. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dinyatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah memberikan kekuasaan atas alam semesta kepada manusia secara total. Manusia diberi kuasa dalam mengatur ekosistem yang ada di dalam dunia dengan sebaik mungkin, karena manusia adalah makhluk yang mulia dan memiliki kemampuan yang lebih di antara seluruh ciptaan Allah yang lainnya, maka manusia yang berkuasa dan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia, sesuai dengan tugas yang Allah berikan. Hal ini dapat dilihat dalam Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, kemampuan untuk memilih, dalam artian ketika manusia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak manusia. Kehendak bebas yang dimiliki manusia bukan berarti kehendak bebas yang tidak memiliki aturan dari Allah, melainkan kehendak bebas yang manusia miliki tetap berada di bawah aturan yang diberikan Allah. Aturan yang diberikan Allah kepada manusia dapat dilihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Dalam kebebasan manusia untuk menguasai seluruh ciptaan yang ada di dalamnya, terdapat aturan yang diberikan Tuhan Allah untuk manusia taati. Secara sederhana dapat dipahami bahwa di dalam kebebasan manusia, menggunakan kehendak bebasnya dituntut juga untuk manusia mengikuti aturan yang Tuhan Allah berikan. Kebebasan manusia untuk melakukan kehendaknya membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka dengan sadar menggunakan kehendak bebasnya dengan tidak taat kepada aturan yang diberikan Allah. Manusia memiliki anggapan bahwa kehendak bebas yang dimilikinya itu absolut, dalam artian tidak ada yang dapat membatasi, mengganggu, dan menghalanginya dalam kehendak. Kehendak bebas manusia yang tidak didasari pada aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan, inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dapat saya simpulkan bahwa dari kisah cerita peristiwa tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa bukan merupakan suatu cerita yang asing bagi setiap pembaca Alkitab. Pada teks Kejadian 3 ayat 1-19 ini merupakan bagian dari cerita kisah perjalanan kehidupan manusia sejak awal manusia diciptakan dalam suasana kehidupan yang baik, namun ketika mereka ditempatkan di Taman Eden dengan diberikan hak kebebasan
sehingga manusia menggunakan hak kebebasan tersebut dengan tidak mematuhi perkataan Tuhan dan lebih mengikuti akan keinginan mereka dan lebih mempercayai godaan ular sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan tidak menerima perbuatan mereka dan memberikan kutukan terhadap manusia, begitu pula juga terhadap ular. Dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, dapat disimpulkan bahwa ketika menghadapi sebuah pencobaan, tanpa kepercayaan dan keyakinan iman yang kuat, akan dengan mudah dipengaruhi, sehingga pada akhirnya kita pun terpengaruh dan akibatnya jatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar yang berada di luar kehendak Tuhan. Demikian hasil tafsiran saya terhadap kisah cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibatnya yang harus diterima oleh manusia berdasarkan Kejadian 3 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-19. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.